Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Prasetyo, NIM 02101005, Prodi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dia Supriyatin SEMM. Yang akan kita bahas yaitu materi rekrutmen sumber daya manusia. Pengertian rekrutmen sendiri itu adalah proses menemukan dan menarik pelamar-pelamar yang memiliki keahlian untuk posisi terbuka pemberi kerja. Menurut Dassler tahun 2015, perekrutan karyawan berarti menemukan dan atau menarik pelamar untuk posisi terbuka pemberi kerja. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2016, pengertian perekrutan adalah melokasikan, mengidentifikasikan, dan menarik pelamar kerja yang kompeten. Kemudian ada sumber rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal. Beberapa rekrutmen internal antara lain kandidat internal, memperkerjakan kembali atau rehiring. Yang kedua, rekrutmen eksternal. Secara tradisional antara lain iklan, agensi pekerjaan, referral, rekrutmen perguruan tinggi. Kemudian perekrutan berbasis internet, yaitu ada merekrut lewat internet dan media sosial. Sumber-sumber perekrutan, keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama itu ada internet, dengan keunggulan menjangkau banyak kalangan, bisa mendapat umpan balik langsung. Kelemahan tersendiri menghasilkan banyak kandidat yang kurang berkualitas. Yang kedua, rujukan karyawan. Dengan keunggulan mengetahui tentang seluk-beluk organisasi dari karyawan yang merujuknya, bisa memberikan kandidat yang potensial karena rujukan yang baik mencerminkan yang merekomendasikannya. Kelemahan tersebut memiliki tidak akan menambah keragaman dan bauran karyawan. Kemudian yang ketiga, website perusahaan. Keunggulan website perusahaan itu distribusinya luas, bisa ditargetkan kepada kelompok tertentu. Kelemahannya menghasilkan banyak kandidat yang kurang berkualitas. Yang keempat, perekrutan melalui kampus. Keunggulan rekrutan melalui kampus, banyak kandidat yang terpusat di satu tempat. Kelemahannya, terbatas hanya pada posisi karir awal. Yang terakhir, organisasi perekrutan profesional atau headhunter. Keunggulan tersendiri mengetahui dengan baik tantangan dan kebutuhan organisasi. Kelemahan organisasi perekrutan profesional adalah sedikit berkomitmen pada organisasi yang spesifik. Kemudian ada merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Menangani perekrutan yang beragam membutuhkan beberapa langkah khusus, yaitu yang pertama merekrut wanita, kedua merekrut orang tua tunggal, tiga isu merekrut minoritas, dan yang terakhir pekerja berusia lanjut. Inti dari materi ini adalah perekrutan adalah menemukan dan atau menarik pelamar kerja yang kompeten untuk posisi terbuka pemberi kerja. Proses perekrutan bertujuan untuk mengumpulkan kandidat-kandidat terbaik sebanyak-banyaknya untuk dipilih yang terbaik. Kandidat-kandidat tersebut bisa bersumber dari internal organisasi dan dari eksternal organisasi. Sumber yang berasal dari internal organisasi yaitu dari karyawan yang sedang bekerja pada perusahaan saat ini dan bisa juga memperkerjakan kembali karyawan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan sumber eksternal organisasi adalah perekrutan yang berasal dari luar organisasi, baik secara tradisional maupun melalui situs internet. Perekrutan secara tradisional antara lain melalui iklan, agensi pekerjaan, perekrutan melalui perguruan tinggi, dan referral. Perekrutan berbasis internet antara lain merekrut lewat internet dan merekrut melalui media sosial. Apabila ada lowongan pekerja, manajer harus menggunakan informasi yang dihimpun melalui analisis pekerjaan agar dapat menuntun mereka dalam melakukan perekrutan. Di sisi lain, apabila perencanaan SDM menunjukkan kelebihan karyawan, manajer dapat mengurangi angkatan kerja organisasi melalui pendekrutan atau disebut rekrutmen. Merekrut tenaga kerja yang beragam seperti kalangan minoritas, pekerja tua, dan kandidat wanita.
Kadang-kadang diperlukan karena ada kalanya kandidat terbaik untuk mengisi posisi di dalam suatu organisasi berasal dari golongan tersebut. Terima kasih. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang salah yang diucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.